cabang Kuala mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Haleluya. GKI Pusat Medan tetap jaya, cerdas, bertumbuh, bertambah, berganda-ganda. Amin. Haleluya, haleluya. Puji maju, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan masuk firman Tuhan. Dengan serial firman Tuhan masih saudara firman Tuhan memerdekakan. Minggu semalam firman Tuhan memerdekakan kita sehingga kita diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini juga saudara firman Tuhan memerdekakan kita karena kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki terus rasa lapar, rasa haus akan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita memiliki rasa lapar itu, rasa lapar haus akan firman Tuhan, maka ada keinginan ingin selalu merenungkan firman Tuhan. Saudara, karena setan akan berusaha untuk menarik atau mengalihkan perhatian kita untuk perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara daging, dan juga perkara-perkara dosa. Setan akan saudara menarik kita atau mengalihkan pemikiran kita supaya kita melalaikan renungan firman Tuhan. Nah, kita disibukkan dengan bisnis kita disibukkan saudaraku dengan pekerjaan kita, dengan usaha-usaha kita. Nah, setan sibukkan kita dengan perkara-perkara hal-hal yang tidak saudaraku membangun iman kita. Maka hari ini kita harus menyadarinya. Mari kita memiliki rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kanan, memiliki rasa lapar akan firman Tuhan. Haus sudah selalu akan firman Tuhan. Ketika kita haus akan firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Haleluya. Ketika kita mengisi hati kita akan firman Tuhan, memenuhkan hati kita, pikiran kita, saudaraku, maka kita juga memenuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memenuhkan iman di dalam hidup kita. Seberapa berat pun tantangan kita, bagaimanapun goncangan, tekanan-tekanan dunia ini menekan kita, ketika kita penuh dengan firman Tuhan, kita tidak akan bisa dikalahkan. Kita akan tetap bisa maju di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Orang yang memiliki firman Tuhan, yang dipenuhi dengan firman Tuhan, maka yang tidak mungkin baginya pasti mungkin. Yang mustahil bagi orang yang punya firman Tuhan, yang memiliki iman di dalam hatinya, yang mustahil tidak lagi mustahil. Itu adalah janji kebenaran firman Tuhan. Nanti akan saya sampaikan, saya uraikan satu persatu saudara firman Tuhan ini. Ini penting. Jikalau selama ini kita udah mulai agak jenuh, udah mulai kita mengesampingkan pembacaan Alkitab kita, hari ini saudara ambil komitmen, miliki satu tekad di dalam hati saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Adakan saat teduh untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terkadang kita sibuk untuk perkara-perkara daging. Kita terkadang saudara takut kalau kita terlambat makan, takut kita sakit emah asam lambung. Takut saudara kita gampang kena virus penyakit. Sehingga kita bangun pagi-pagi langsung pikiran kita untuk masak makanan supaya jangan terlambat kita untuk makan. Yang kita pikirkan hanya keinginan daging saja. Kalau pertumbuhan, oh saudaraku, tubuh jasmani kita, kita nggak mengutamakan tubuh rohani kita. Saya percaya saudaraku, ketika tubuh rohani kita sehat, maka tubuh jasmani kita juga pasti sehat. Amin. Amin. Haleluya. Lihat bagaimana setan menipu Adam di Taman Eden. Padahal rencana Tuhan indah, bahkan Tuhan sudah sediakan semuanya ada di Taman Eden. Tuhan hanya menyuruh Adam itu memelihara dan mengusahakan taman itu. Tetapi setan mengalihkan saudara pemikiran Adam dan Hawa.
dialihkan dengan perkara-perkara daging, dialihkan perkara-perkara kesombongan. Haleluya. Benarkah Tuhan melarang kalian untuk memakan buah yang ada di Taman Eden ini? Ditarik hilangnya untuk mendengarkan suara setan. Tidak, enggak semua bisa kami makan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setan selalu berbicara mengenai makanan, saudara. Makanan untuk jasmani, bukan makanan untuk rohani. Sehingga setan berkata, saudaraku, bukan. Itu pun pengetahuan yang baik yang jahat itu bisa kau makan. Justru sebaliknya, itu Tuhan itu menipunya itu. Kalau kau makan itu buah larangan yang dilarangnya itu untuk kau makan, engkau akan sama dengan dia. Mulai ada unsur kesombongan. Yang pertama tadi untuk keenakan bagi daging. Padahal di sana dia udah semua saudara disediakan Tuhan. Ada berkat melimpah. Tapi disodorkan mengenai makanan, kenikmatan untuk daging. Lalu, kalau kau makan engkau akan sama dengan Tuhan. Mulai menyamai Tuhan, merasa hebat. Tanpa Tuhan pun aku sanggup kok. Melayani aku tanpa berdoa, tanpa melakukan apa yang sepantasnya saya kerjakan, bisa kok. Mulai kita mengandalkan kekuatan kita, mulai ada satu unsur kesombongan. Saudara, hati-hati. Demikian juga setan akan mengalihkan setiap saudara pemikiran kita. Tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita tidak akan bisa dikesampingkan apapun. Kita tidak akan bisa dialihkan oleh apapun. Kita akan tetap mengutamakan Tuhan. Lihat, orang yang kaya firman Tuhan, saudaraku, pasti bertumbuh. Orang yang kaya firman Tuhan pasti melayani Tuhan. Orang yang kaya firman Tuhan pasti hidupnya, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, dia akan pasti mengalami kemenangan. Dia akan jatuh bangun. Haleluya. Kenapa orang jatuh bangun? Itu tadi tidak ada firman Tuhan. Kenapa ada keluhan? Ketika ada masalah ada keluhan. Kenapa? Karena nggak ada firman Tuhan. Kenapa ada gosip? Karena nggak ada firman Tuhan. Kenapa ada kekecewaan? Karena nggak ada firman Tuhan. Kenapa ada sakit? Karena nggak ada firman Tuhan. Saudaraku, terus dia di dalam penyakitnya. Kenapa terus dia ditekan oleh masalah? Karena nggak ada firman Tuhan. Makanya saya katakan firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Firman Tuhan jawaban dalam setiap persoalan kita. Haleluya. Mari bukan kita saudara di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-6. Sukalah firman Tuhan. Dan tolong saudaraku, beli Alkitab saudara. Jangan hanya di HP saja, tapi beli Alkitab saudara. Kalau di HP kita ini, saudaraku, ini hanya bisa kita baca. Apalagi saudara nggak tahu mempergunakannya untuk menyimpannya di rumah. Saudara hanya membuka ketika saudara dikatakan mari buka Alkitab saudara di dalam Matius 5:6. Lalu saudara baca. Tapi kalau di dalam Alkitab itu lengkap itu. Dalam pasal 1 itu dengan ayat-ayat yang lengkap itu. Di mana saudara firman Tuhan disampaikan pada hari Minggu itu. Seperti ini Matius 5:6. Itu bisa saudaraku stabilo. Bisa saudaraku garis bawahi. Ketika engkau saudara kasih Tuhan punya masalah, nggak ada lagi kerinduan dalam firman Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Teringat kau firman Tuhan ini, engkau bisa buka Alkitab saudara. Berbahagia orang yang lapar haus akan kebenaran karena mereka akan dikuasai. Sekarang ini udah lama nggak baca firman Tuhan. Ini firman Tuhan sudah pernah disampaikan. Berarti selama ini aku udah tertipu ini. Haleluya. Haleluya. Tandai, stabiloi, garis bawahi. Biasanya ada bukan saudara yang kasih Tuhan 4 warnanya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang hitam. Yang 4 warna itu saudara buat di sini. Kalau mau warna merah, warna biru, warna hijau. Haleluya. Tandai. Sehingga di dalam Alkitab saudara ada bunga-bunga. Di dalam setiap ayat ada kesukaan kerinduan saudara untuk membacanya. Mari kita baca Matius pasal yang ke-5 6. 1, 2, 3 ya.
Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan di sini bukan dipuaskan karena kita soro karena firman Tuhan itu, tapi dipuaskan di sini berbicara dalam segala hal. Amin. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, engkau dipuaskan dari kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Engkau akan dipuaskan dari kemiskinan menjadi memiliki hidup berkelimpahan. Engkau akan dipuaskan dengan damai sejahtera. Engkau akan dipuaskan dengan kesehatan. Engkau akan dipuaskan dengan berkat-berkat melimpah. Engkau akan dipuaskan dari jalan keluar dari setiap masalah, saudara. Amin. Haleluya. Ada kepuasan. Terkadang kita hanya memikirkan kepuasan daging. Kita sibuk dengan perkara-perkara dunia sehingga saudaraku, suara Tuhan, apa maksud Tuhan, kita nggak pelajari. Sehingga kita berjalan dengan keinginan kita sendiri, berjalan dengan kekuatan kita sendiri, sehingga seringkali kita gagal, seringkali kita mengalami kekecewaan. Kita yang salah, orang lain yang kita salahkan. Kenapa? Karena nggak ada firman. Jadi renungkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini pembacaan skidul nggak salah jadi sekitar 40-41. Itu mengenai bait suci, ukuran-ukurannya. Haleluya. Dan juga dalam perjanjian baru 2 Petrus 1. Dan ini juga saya kutip tadi. Setelah saya baca, saya kutip tadi dan bertalian dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara, jadi berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan di dalam segala keinginan kita. Apa yang kita inginkan dari Tuhan akan dipuaskan Tuhan. Lihat saudaraku, udah kita tahu firman Tuhan, kita harus tahu apa maksud Tuhan lewat firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Dan kita tahu apa maksud setan menyampaikan firman Tuhan itu kepada kita. Karena setan selalu pakai firman Tuhan. Waktu Yesus berpuasa, setelah dia dibaptis, dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Setan pakai firman Tuhan. Semua apa yang dikatakan setan itu bisa dikerjakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mengerjakan apa yang dikatakan setan. Karena setan mau mencobai. Haleluya. Haleluya. Banyak juga anak-anak Tuhan memakai firman Tuhan untuk membela dosanya, untuk membela kesalahannya. Kita harus tahu itu suara setan atau suara Tuhan. Jangan bela dosa dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu jadi roti. Bisakah Tuhan lakukan batu itu jadi roti? Bisa. Sembahlah aku seluruh dunia ini, akan kuberikan bagimu. Bisakah saudaraku? Bisa, tapi gak mau dia, karena hanya satu yang layak disembah, Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Amin. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan ini, maka malaikatnya akan menatang engkau, kakimu tidak akan terangkut ke batu. Dikatakan bisa dikerjakannya tanpa terangkut ke batu. Dia bisa, karena Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tapi dia tidak melakukannya karena Tuhan tahu itu adalah pencobaan dari setan. Haleluya. Jadi jangan bela diri saudaraku pakai ayat firman Tuhan untuk membela dosa. Haleluya. Enggak seperti itu kok. Kalau hari ini aku berdosa, hari ini aku enggak baca Alkitab, cukup kok kasih karunia. Betul, cukup kasih karunia. Tapi akibat saudara kelalaian, ada dosa di situ, ada setan di situ yang mencokol, ada setan di situ saudaraku yang mengalihkan pemikiran saudara, sehingga saudara akan terlambat. Hari ini kamu salah kebaktian, minggu besok kan ada. Betul, minggu besok ada, tetapi hari ini kau kalah. Hari ini kau tertipu. Yang kau ikutkan bukan Tuhan, yang kau ikutkan adalah apa yang dikatakan setan, keinginan dagingmu. Maka dialihkan.
Aku hari ini capek minggu, waduh, hari Sabtu aku capek dan lain sebagainya. Maklumnya Tuhan itu ada kasih karunia Tuhan. Sehingga saudaraku berlindung di dalam dosa. Sama sebagaimana Adam. Dia tutupi saudara kasih Tuhan ketelanjangannya itu dari daun-daun. Makanya Tuhan lihat gak pas, harus ada pencurahan darah. Gak bisa daun-daun sekedar. Kan dia bilang kan daun itu, daun ara itu dibuat jadi apanya pakaian. Sehingga Tuhan lihat gak pas, harus ada pencurahan darah. Sehingga Tuhan saudara sembelih domba itu, kulitnya itulah dililitkan. Kadang-kadang kita enggak, kita mau diberkati Tuhan saudara kasih Tuhan, mau sembarangan, mau suka hati kita, tanpa mengikuti prosedur, tanpa mengikuti saudara persyaratan. Seperti yang saya katakan cerita, yang 2 cerita minggu semalam, makan gratis 50% diskon, tapi tanpa persyaratan. Berdoa mau makan karena sakit laparnya. Pelayan berkata, isi dulu menunya Pak. Kalau Bapak isi menunya baru kami siap untuk menyajikan, menghidangkan. Enggak, aku lapar. Bawa aja yang enak-enak di sini. Kita buat kesukaan kita, saudara. Padahal aturan yang sudah ditetapkan di restoran itu harus seperti itu. Sehingga kita paksakan kehendak kita. Ayo, apakan aja, aku udah lapar ini. Gak sempat lagi nulis. Siapkan yang enak-enak, uang ada. Memang uangmu ada, imanmu ada, tapi gak memenuhi prosedur. Takkan bisa. Semua harus sesuai dengan persyaratan. Amin. Kerajaan surga juga, saudara, kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Oke lah, seketika itu kalau kita mati, kita saudara pasti ke surga. Tapi sebelum kita meninggal, kita masih hidup, masih ada waktu kita saudaraku hidup dalam dunia ini. Kita harus ikuti prosedur. Firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, baik waktu aku hadir, baik waktu aku tidak hadir, kata Paulus. Terkadang kita takut kepada manusia. Enggak ada di sana Tuhan yang melihat aku. Mau berdosa, mau dalam ikut penyembahan berhala, ya mau najis, gak ada orang kok menengok kok. Aku aja yang di sini. Saudara, kita nggak menyadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Amin. Kita berurusan dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan. Kita bukan berurusan kepada manusia. Kita berurusan kepada Tuhan. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai orang yang baik dan juga yang jahat. Itu dia pakai firman Tuhan. Nah, ketika kita udah mulai ditarik, dialihkan, setan itu berdosa, saudara. Gak ada pun orang di situ. Kita harus ketika ada firman, rupanya mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai orang baik dan juga orang yang jahat. Di sini rupanya. Sehingga niat saudara untuk melakukan dosa itu tidak jadi. Haleluya. Haleluya. Tawari juga, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia ini, melimpahkan kekuatannya bagi orang bersungguh-sungguh hati. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia ini. Makanya, kenapa mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia ini? Apa yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan perhatikan? Orang yang setia, orang yang setia. Orang hidup sesuai dengan jalan Tuhan, melimpahkan kekuatannya dikatakan. Ketika kita setia, ketika kita bertumbuh, ketika kita cintakan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita, melimpahkan kasihnya kepada kita, melimpahkan berkatnya kepada kita, melimpahkan mujizatnya kepada kita. Amin. Haleluya. Itu dia Tuhan kita. Jadi kita harus sadari itu, bukan takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Jadi miliki rasa lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kepada kita saudara sudah diberikan Tuhan yang mana yang benar, mana yang salah. Kau bisa di YouTube, kau bisa saudara ya pelajari, kau bisa dengarkan khotbah-khotbah mereka. Tapi jangan pula salah
Lebih suka saudara khotbah orang lain, gereja orang lain, atau hamba Tuhan yang lain daripada hamba Tuhan saudara atau hamba Tuhan pusat. Itu salah. Karena kita